Selamat malam Bapak Ibu sahabat meditasi, Sugiotu Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Mita Sardewi yang pada malam hari ini berkesempatan untuk memandu acara Nalanda Mindfulness Class. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang telah bergabung melalui Zoom, dan saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang bergabung dari Cetya Nalanda. Di sini Bapak Ibu saya ditemani oleh mahasiswa asrama. Untuk teman-teman boleh tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah kamera. Ya, Bapak Ibu, sahabat Dhamma, sahabat meditasi, saya mengundang untuk mengaktifkan kameranya untuk teman yang bergabung melalui Zoom. Ya, baik Bapak Ibu, sahabat meditasi, mari kita buka acara Nalanda Mindfulness Class pada malam hari ini dengan membacakan doa. Doa akan saya pimpin secara agama Buddha. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain dapat berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita duduk bertumpu lutut dan bersikap anjali. Kita bacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu, sahabat meditasi, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu membangun perhatian sejati. Agar kita memiliki gambaran terkait tema kita pada malam hari ini, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Dirimu adalah tempat berlindung bagi dirimu sendiri. Dirimu adalah penunjuk jalan bagi dirimu sendiri. Karena itu, berusahalah untuk mengendalikan dirimu sendiri, seperti pedagang kuda menghargai dan melatih kudanya yang terpilih. Dhammapada 380. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup tetap terasa berat? Marah karena kenyataan yang tak sesuai harapan. Kecewa karena orang lain tak memahami kita. Atau mungkin kecewa pada diri sendiri. Hidup ini memang penuh ujian. Namun, menurut ajaran Buddha, ada 4 jenis usaha utama yang bisa membantu kita keluar dari jerat penderitaan dan membimbing kita menuju kebebasan sejati. Usaha pertama adalah mengendalikan diri. Ketika kemarahan muncul, kita melihatnya, memahaminya, dan memilih untuk tidak diperbudak olehnya. Usaha kedua adalah melepaskan kemelekatan. Kemelekatan membuat kita takut kehilangan, bahkan terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita. Dan ketika kita bisa melepaskan, kita mulai memahami bahwa kedamaian bukan berasal dari memiliki, tetapi dari melepaskan. Usaha ketiga adalah mengembangkan perhatian sejati atau sati. Dengan perhatian sejati, kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa membumbui, tanpa menghakimi. Dan usaha keempat adalah
memelihara konsentrasi atau samadhi. Dengan konsentrasi, kita tidak lagi terombang-ambing oleh gangguan luar. Jadi, usaha mana yang sedang kamu jalani saat ini? Apakah kamu sedang mengejar kebahagiaan? Menjaga apa yang kamu miliki? Mencoba pulih dari luka? Atau melindungi diri dari hal-hal yang menyakitimu? Jika iya, apakah Anda ingin mengenal lebih dalam bagaimana melatih keempat usaha ini dalam kehidupan sehari-hari? Temukan jawabannya bersama kami dalam Nalanda Mindfulness Class. Mari belajar mengenali arah hidup kita, agar usaha yang kita lakukan benar-benar membawa kita pada kedamaian sejati. Ya, demikian video ilustrasi terkait tema yang akan kita bahas bersama pembimbing meditasi kita. Namun, perkenankan saya memperkenalkan pembimbing meditasi pada malam hari ini dengan penampilan video singkat berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yonggi yang setia membimbing kita dalam praktik meditasi. Saya akan menyapa beliau melalui virtual dan Bapak Ibu yang ingin menyapa dapat mengetikkan di kolom komentar. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya, Romo. Mohon maaf Romo, di kami belum terdengar suara Romo. Mohon dibantu operator. Ya. Ya. Ya, baik. Ya, bagaimana selamat kabarnya malam. Romo? Baik. Ya. Saya baik-baik saja. Ya. Semoga selalu senantiasa sehat dan bahagia ya Romo. Ya, untuk waktu selanjutnya Romo, saya persilakan untuk menyampaikan materi dan membimbing meditasi. Baik. Ya, mari sebelumnya kita tetap beranjali bagi yang berkeyakinan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Kita mengucapkan puji syukur dan penghormatan kepada penghormatan awal pada Guru Agung kita. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawan, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya, Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi dan juga anak-anak di kampus, semuanya ada dalam keadaan sehat dan berkah selalu semuanya. Sadu, sadu, sadu. Ya, kita ketemu lagi di malam hari ini dan temanya cukup menggelitik nih. Ini tema
yang malam hari ini luar biasa. Meskipun temanya singkat yang diberikan oleh Nalanda Foundation, membangun perhatian sejati. Sesungguhnya kita semua sudah mendengar, melihat, dan mengetahui nih bahwa perhatian sejati ini apa gitu. Tadi sudah diilustrasi, sudah dijelaskan. Dan lagi di luaran, entah itu dari meditasi dari mana-mana banyak sekali menjelaskan bagaimana perhatian sejati ini atau perhatian murni atau yang disebut sati adalah suatu perhatian yang begitu, begini, begitu, begini, dan bagaimana bisa membangunkan ini, itu gitu loh. Tapi khusus di malam hari ini, saya sangat beruntung sekali. Kita semua, bukan saya aja, tapi semua yang ada di sini, pengikut-pengikut atau yang suka mengikuti Nalanda Mindfulness Class ini, kita beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena Nalanda Foundation ini membentuk suatu kelas seperti Nalanda Mindfulness Class ini luar biasa. Dan temanya khususnya malam hari ini membangun perhatian sejati. Ini benar-benar suatu tema yang sepertinya singkat, tapi menjelaskannya nggak mudah. Karena di luaran sudah banyak sekali itu yang artinya perhatian sejati lah, perhatian murni lah, perhatian macam-macam gitu loh. Yang disebut mindfulness lah, awareness lah, macam-macam perhatian. Tapi di sini bagaimana kita menjelaskan dengan pas dengan perhatian penuh yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Yang tertulis di suatu sutta, yaitu di Mahasatipatthana Sutta atau di Digha Nikaya nomor 22. Itu judulnya Mahasatipatthana Sutta. Atau di Majjhima Nikaya nomor 10, judulnya Satipatthana. Masih banyak lagi, ada di Samyutta Nikaya, ada di Khuddaka Nikaya, di Patisambhidamagga, itu banyak sekali. Tapi malam hari ini saya mencoba menjelaskan, menguraikan ini dari Digha Nikaya dengan judul Mahasatipatthana Sutta nomor 22. Nah, ini sangat penting. Nanti Ibu Bapak sekalian atau siapapun yang mengikuti di sini boleh membaca, boleh melihat di Digha Nikaya 22, judulnya Mahasatipatthana Sutta. Perhatian sejati atau perhatian penuh adalah sati dalam Pali teks atau dalam bahasa Palinya disebut sati. Nah, khusus untuk malam hari ini saya menjelaskannya berdasarkan yang tertulis di Mahasatipatthana Sutta. Artinya benar-benar yang dibabarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Jadi tidak dengan di luaran ya, beda-beda dengan di luaran. Perhatikan, agak sedikit sedikit masuk konsentrasi yang bagus. Perhatikan, membangun perhatian sejati. Perhatian ini adalah sati dalam Pali teks. Dan sati, perhatian penuh adalah, perhatikan, mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari semua objek-objek yang muncul, yang kita perhatikan. Sekali lagi, mengetahui, menyadari, mengingat, dan merasakan munculnya objek-objek yang kita perhatikan. Itu adalah sati. Tapi sesungguhnya sati tidak bisa sendiri, berdiri sendiri. Harus diikuti dengan saudara-saudaranya, yaitu satu, effort atau usaha atau daya upaya atau wirya dalam bahasa Palinya. Yang benar-benar kokoh kuat,
dan benar-benar stabil dan perhatian penuh. Maaf, dan benar-benar konsisten, ya. Jadi dengan usaha yang kokoh kuat, stabil dan konsisten, membangunkan sati, perhatian penuh tadi, yaitu selalu mengingat, mengetahui, merasakan dan menyadari objek. Dan juga tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan yang disebut sang padanya, awareness, waspada. Dan dia tugasnya adalah melakukan investigasi dhamma, benar-benar melakukan penyelidikan ajaran Buddha. Di dalamnya ada nggak? Nah, ini beda. Karena di sini kita ada dalam ajaran Buddha, ajaran Guru Agung kita. Harus melakukan investigasi Dhamma atau Dhammawi Cahya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang harus diselidiki? Apa sih yang dilakukan investigasi? Yaitu perubahan sehalus apapun objek-objek yang diperhatikan oleh sati, yang didorong oleh wirya atau usaha yang kokoh kuat, stabil dan konsisten, sati yang selalu mengingat, mengetahui, merasakan dan menyadari pada objek, diikuti dengan sang pajanya, awareness. Dia harus waspada, benar-benar melihat perubahan-perubahan sehalus apapun. Artinya dia di sini melakukan investigasi dhamma, dhamma yang luhur dari ajaran Buddha, yaitu perubahan-perubahannya. Sehalus apapun dia harus mengetahui. Dan dia harus fokus. Sehingga tanpa terasa dia membangunkan saudaranya lain, yaitu samadhi atau konsentrasi saat ke saat. Setiap ada perubahan, dia mengetahui, waspada perubahan itu, dan konsentrasi itu menusuk. Jadi konsentrasinya bukan seperti konsentrasi orang meditasi seperti di luaran, yaitu konsentrasi satu aja, satu objek. Panyati dengan memperhatikan napas masuk, napas keluar, napas masuk. Dia peduli yang lain, beda. Kalau di sini konsentrasinya, setiap ada perubahan, maka konsentrasi itu menusuk. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat, moment to moment concentration, atau dalam bahasa Pali disebut kanika samadhi. Sekali lagi, wirya, sati, sang pajanya atau investigasi dhamma wicahya, dan muncul samadhi atau konsentrasi saat ke saat. Nah, kalau yang empat ini muncul, baru mengakibatkan yang lain, yaitu dia menjadi terampil, dia menjadi enjoy, dia menjadi sukacita, gembira melakukannya, berarti sangat gampang, sangat mudah. Inilah wujud atau manifestasi dari piti. Ini harus dicatat ya, diketahui, harus piti. Maka piti akibat. Kalau si piti muncul, kita menjadi tenang nggak tuh? Kita menjadi tenang, melakukannya sangat mudah, enjoy, dan tenang. Inilah pasadi. Ketenangan muncul. Kalau ketenangan muncul, baru dia bisa melihat objek yang diperhatikan, objek apapun yang muncul, maka dia memperhatikan dengan jelas. Dia waspada, dia konsentrasi, dia gembira, dia menjadi tenang, dan sehingga apapun yang terjadi, dia tidak melekati yang dia suka, dia tidak menolak pada yang dia tidak suka. Dia balance. Inilah yang disebut tenang seimbang. Apapun yang terjadi, dia seimbang. Maka sesungguhnya kita sudah membangunkan yang disebut 7 faktor pencerahan. Atau dalam bahasa Pali disebut bojangga, serta di sana ada. Yaitu sata bojangga. Sati, yaitu tadi perhatian penuh. 2, dhamma wicahya, investigasi dhamma, melakukan investigasi nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Yang ketiga, dia benar-benar mendorong terus dengan wirya yang kokoh kuat, stabil, dan konsisten mendorong. Sehingga memunculkan yang keempat, yaitu samadhinya semakin kuat. Setiap ada perubahan, maka konsentrasi itu menusuk. Lebih kuat, lebih tajam, lebih fokus lagi. Sehingga memunculkan yang kelima adalah dia menjadi terampil, piawai,
dan skillfulnya muncul sehingga dia enjoy. Ini PT. Setelah itu dia menjadi semakin tenang sehingga perubahan apapun pada objek dia mengetahui. Dia suka, dia tidak melekati, dia tidak suka, dia juga tidak menolak. Demikian pula kesadaran yang berubah-berubah, tadinya kuat menjadi lemah, tegang, sesuatu perubahan dia juga seimbang. Tidak menjadi terobsesi sehingga dia menjadi tenang, sehingga membangunkan 7 faktor pencerahan. Dengan demikian, kita perlahan-lahan masuk kepada inti ajaran Buddha, yaitu bagaimana kita mengetahui pada saat kita melakukan meditasi ada perubahan yang kita sukai, yang tidak sukai, teruslah kita lakukan investigasi Dhamma sehingga kita benar-benar melihat dari perubahan tersebut tidak ada satupun yang memuaskan. Inilah dukkha. Enak lagi enak-enak duduk pada 1 menit sampai 15 menit sampai lebih, mulai ada rasa sakit, tidak enak apa, dan ini dia tidak menolak, yang suka juga tidak dilekati, sehingga dia mengetahui, benar-benar bisa memahami adanya hukum alam, perubahan-perubahan, dan ketidakpuasan dukkha. Sehingga sesungguhnya dia masuk kepada inti ajaran Buddha, dia benar-benar memahami adanya penderitaan yang terus-menerus berubah dan berubah. Inilah kita telah memahami perubahan ini, yaitu memahami adanya dukkha. Di balik itu, perlahan-lahan dia mengerti kalau ini perubahan, kalau ini adalah ketidakpuasan. Dia hanya mengetahui, tidak terobsesi, dia perlahan-lahan tidak melekati apa yang dia suka, tidak menolak apa yang dia tidak suka, sehingga perlahan-lahan dia bisa mengeliminasi, melemahkan kegandrungan pada objek-objek yang dia sukai atau tidak sukai. Inilah benar-benar yang disebut bisa mengeliminasi keinginan-keinginan yang suka atau yang tidak suka. Dia benar-benar melemahkan sehingga mengakibatkan dia bisa mencapai sesuatu. Ada penderitaan, tapi dia tidak terobsesi. Apapun yang terjadi pada fisik dan batinnya, dia tidak terobsesi. Inilah yang disebut nirodha saca. Dan kenapa? Karena dia sudah melakukan teknik-teknik yang benar, yaitu magga saca, jalan mulia berunsur 8. Dia melakukan usaha yang baik, yang benar, sama wayama, dia melakukan perhatian sejati yang betul, sama sati, dan konsentrasi yang setiap saat melakukan konsentrasi yang sangat baik, tidak terobsesi dengan yang lainnya, sehingga pikirannya jernih, pandangannya juga benar. Maka inilah jalan mulia berunsur 8 dia lakukan, sehingga kita sudah memasuki minimum, meskipun masih tipis, tapi kita sudah memasuki inti ajaran Buddha. 4 kesunyataan mulia. Telah memahami, melakukan eliminasi dengan suatu keinginan-keinginan kita bisa menerima dengan apa adanya, sehingga kita mencapai suatu kebebasan dari penderitaan, nirodha saca. Dan kita melakukan dengan teknik yang betul, jalan mulia berunsur 8. Nah, inilah sesungguhnya yang disebut perhatian sejati. Jadi perhatian sejati kompleks. Jadi bukan hanya sati, tapi kelompok samadhi, yaitu sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Hingga memunculkan sama sangkapa dan sama diti. Kalau ini kita laksanakan, baru terjadilah perhatian sejati. Ya, saya kira cukup. Dan untuk selanjutnya, nanti kita akan bahas lagi dengan pada saat ada Q&A atau tanya jawab setelah kita berlatih meditasi. Dan dimulai dari sekarang, durasinya tetap diatur dan oleh host kita, yaitu Mita Sari Dewi yang mengaturnya untuk durasinya, dan dimulai dari
sekarang. Baik, mari Ibu Bapak sekalian yang terkasih, semua pengikut-pengikut Nalanda Mindfulness Class ini, kita mulai dari memperhatikan tubuh kita yang sedang duduk, lakukan relaksasi dari ubun-ubun, lelehkan ke seluruh tubuh Anda masing-masing. Untuk 1 menit ke depan, 1 sampai 2 menit, lakukan relaksasi. Lelehkan dari ubun-ubun ke bagian kepala Anda, kepala bagian depan, bagian belakang, bagian kiri, bagian kanan. Lelehkan terus sambil sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks, rileks. Rasakan seluruh wajah Anda, kelopak mata, semua dalam keadaan sangat rileks, sangat kendur, sangat nyaman. Demikian pula kepala bagian belakang, kepala bagian kiri, kanan, hingga sekeliling kepala Anda ada dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman, sangat kendur. Turun lagi, lelehkan ke bagian leher-leher Anda, sekeliling leher Anda, kendur, kendur, rileks. Cek kembali di bagian leher Anda, di mana yang masih ada tegang, lakukan relaksasi, sambil sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Turun lagi ke pundak Anda, pundak kiri, pundak kanan, kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Turun lagi ke lengan kiri, lengan kanan, sampai ke tangan kiri, tangan kanan, sampai ujung-ujung jari-jari tangan Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Terus menerus sambil sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin rileks, semakin rileks. Demikian pula dari leher Anda ke dada Anda, ke perut Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Demikian pula dari leher belakang Anda ke punggung Anda, ke pinggang Anda, sampai ke pantat Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin rileks, semakin rileks. Kini turun lagi dari paha kiri, paha kanan, sampai ke lutut kiri, lutut kanan, kaki kiri, kaki kanan, terus sampai ujung-ujung jari-jari kaki Anda. Semua dalam keadaan sangat rileks. Anda lakukan relaksasi terus-menerus. Kini cek kembali dari ubun-ubun sampai ke seluruh tubuh Anda. Yang mana masih ada merasa tegang, lakukan relaksasi. Kendur, kendur, rileks, rileks. Anda semakin rileks, Anda semakin nyaman, semakin kendur. Kalaupun nanti saat Anda meditasi, Anda merasa tidak enak atau sakit atau apapun, Anda bisa menerimanya dengan sukacita.
dengan gembira, enjoy, dan ikhlas. Karena Anda mengetahui, Anda bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Anda benar-benar mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah kita sama-sama membahasnya. Rileks, rileks, kendur, kendur, semakin nyaman. Dan gini saatnya kita memasuki latihan meditasi pada malam hari ini. Kita melakukan meditasi Vipassana dengan objeknya realita. Yang pertama-tama kita memperhatikan postur tubuh kita. Satu garis, duduk satu garis. Dari ubun-ubun sampai tulang ekor satu garis. Perhatikan dengan perhatian penuh, menusuk. Anda mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat, dan benar-benar mengetahui sikap duduk Anda satu garis. Dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Untuk lebih kuat, Anda boleh sebutkan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar menyadari, mengetahui, merasakan, mengingat, dan menyadari dengan sungguh-sungguh sikap duduk Anda satu garis. Juga Anda melakukan investigasi Dhamma atau Dhamma Wicahya atau awareness waspada dengan fokus memperhatikan perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan. Dia berubah. Mungkin perubahan jadi melemah, menegang. Anda tahu. Inilah yang disebut investigasi Dhamma atau Dhamma Wicahya. Benar-benar Anda melakukan investigasi Dhamma, yaitu nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha. Perubahan-perubahannya Anda mengetahui dengan jelas. Sambil menyebutkan duduk, duduk, duduk. Anda tahu sudah sedang duduk. Anda juga merasakan, mengetahui adanya perubahan-perubahan. Sehalus apapun Anda tahu, karena Anda fokus. Hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan sehalus apapun, konsentrasi Anda semakin tajam. Duduk, duduk, duduk. Sehingga Anda menjadi terampil, piawai, dan Anda benar-benar enjoy memperhatikannya dengan jelas. Inilah sesungguhnya manifestasi dari piti, kegiuran Anda untuk melakukannya dengan sukacita. Sehingga Anda perlahan-lahan menjadi lebih tenang, dan lebih tenang. Anda mengetahui semua ada perubahan-perubahannya. Anda fokus. Anda perhatian penuh. Mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari sikap duduk Anda. Dan Anda juga membackup-nya selalu dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Dengan daya upaya. Sehingga Anda menjadi tenang, sehingga apapun yang terjadi pada perubahan itu sendiri, Anda tetap tenang, seimbang. Inilah 7 faktor pencerahan atau Sata Bojjhanga. Sehingga lebih terus-menerus Anda memperhatikan sambil menyebutkan dalam hati duduk, duduk, duduk. Juga Anda memperhatikan sensasi sentuhan-sentuhan yang muncul. Mungkin saja
Pantat Anda yang bersentuhan dengan alas duduk. Anda merasakan sensasi-sensasi sesuatu. Anda tahu, demikian juga mungkin saja telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda atau sebaliknya. Anda boleh sebutkan, sentuh, sentuh, sentuh. Duduk, 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 sentuh, sentuh, sentuh. Lebih dalam lagi, Anda merasakan pada saat Anda menghirup nafas, perut Anda bergerak mengembung. Pada udara keluar dari perut Anda bergerak mengempis. Semakin tajam Anda mengetahui. Pada saat perut Anda bergerak mengembung karena terisi udara, Anda ikuti dengan sebutan dalam hati. Gembung. Jangan dibuat-buat, tapi apa yang terjadi, Anda sebutkan. Pada saat bergerak mengembung, Anda tahu mulai bergerak sampai habis, sebutkan, gembung. Demikian sebaliknya, pada saat udara keluar dari perut Anda, mengempis, Anda sebutkan, gempis. Gembung, gempis. Gembung, gempis. Gembung, gempis. Lebih tajam lagi. Demikian selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Anda jadikan objek parkir atau objek mangkal atau objek utama Anda bila tidak ada objek-objek lain yang muncul menarik perhatian Anda. Anda terus-menerus melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Kalaupun ada objek-objek lainnya muncul, objek suara atau apapun itu, bila itu tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja apapun objek-objek lainnya yang muncul. Anda cukup mengetahui, Anda terus-menerus fokus dan melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lain yang muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda, secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Contoh, pikiran Anda berkelana, atau Anda sedang berpikir sesuatu, sangat menarik perhatian. Secepatnya Anda menyadari, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Berpikir, atau berkelana, yang artinya detik ini, saya sadar pikiran saya berkelana. Itu saya sedang berpikir sesuatu. Perhatikan, ketahui, waspada perubahannya, mulai munculnya, prosesnya sampai melemahnya. Sadari betul-betul, waspada, perhatian perlu, menusuk, konsentrasi. Sehingga mengetahui muncul proses dan melemahnya atau lenyapnya. Setelah melemah, melenyap, Anda ingat kembali adanya objek parkir Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut. Maka spontan kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis,
Pada saat Anda kembali lagi menyebutkan kembung dan kempisnya perut Anda, pada detik itu, pikiran Anda yang berkelana hilang. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, yang Anda perlu hati-hati dan waspada adalah bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin Anda. 1, munculnya keinginan-keinginan, ingin menggerakkan kaki, ingin menggerakkan tangan, ingin sesuatu apapun, Anda mengetahui dengan jelas kemunculan itu. Anda harus mencatatnya dalam hati. Ingin, perhatikan kemunculan keinginan ini, mulai munculnya prosesnya sampai melemahnya. Pada saat melemah, Anda kembali lagi, kambung, kampis, kambung, kampis. Demikian pula yang nomor 2, bila muncul ketidaksukaan atau rasa sakit, ingin muncul pikiran yang tidak suka atau membencinya, Anda tahu, catat. Tidak suka, tidak suka, tidak suka, tidak suka. Sampai melemah, lalu kembali lagi. Kambung, kampis, kambung, kampis. Demikian pula yang ketiga, bila muncul rasa lelah, capek, ngantuk, Anda juga harus mencatat. Ngantuk, 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 ngantuk. Pada saat mulai melemah, Anda ingat kembali gerakan kembung kempis, kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian pula yang keempat, bila muncul rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan, Anda harus mengetahui dan mencatatnya sampai muncul proses lenyapnya Anda ketahui. Dan Anda kembali lagi. Kambung, kampis, kambung, kampis. Demikian pula yang kelima, munculnya keragu-raguan. Anda juga harus tahu dan mencatatnya. Ragu-ragu, ragu-ragu, ragu-ragu. Demikian pula, bila melemah, Anda ingat kembali kembung dan kempisnya perut sebagai objek parkir, maka kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, duduk, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Panjang Anda meditasi, Anda harus aktif terus-menerus. Melemah sedikit saja, lengah sedikit saja, Anda kembali lagi, aktif kembali. Dorong dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan sati, perhatian sejati Anda, membangunkan waspada Anda dengan perubahan-perubahan yang mengetahui, hingga memunculkan fokus yang kuat terus-menerus, konsentrasi saat ke saat, hingga Anda menjadi lebih terampil, lebih enjoy lagi. Anda menjadi tenang, apapun yang terjadi Anda bisa hadapi dengan tenang, dan apapun yang terjadi Anda bisa mendapat tenang, seimbang, menerima dengan sukacita. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis.
Sabe Tata Awantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Ya, baik. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Mita Sari Dewi. Silahkan. Ya, terima kasih Romo atas bimbingan meditasinya. Selanjutnya Romo, saya izin untuk membuka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu, sahabat meditasi yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini atau ingin membagikan pengalamannya seputar meditasi, saya persilakan. Dan untuk teman-teman yang berada di Cetia Nalanda dapat bertanya juga dan mengangkat tangannya apabila ingin bertanya kepada Romo Yongki. Ya, di sini sudah ada pertanyaan dari kolom komentar Zoom Romo atas nama iPhone. Namanya ini kayaknya merek HP Romo. Ya. Pertanyaannya Romo, salam dari Katolik ya sahabatku. Saya sangat senang ikut belajar meditasi karena pandangan meditasi dalam Katolik adalah kegiatan positif yang sangat bermanfaat bagi tubuh maupun jiwa. Menurut Santa de Serisia, maaf apabila salah, dari Apila Santo Ignatius dari Loyola, meditasi sarana untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Cari Tuhan yang ada di dalam diri. Tuhan sangat dekat dengan kita, yaitu adalah di dalam diri, bukan di luar diri. Dalam karya para santa dan santo menuangkan pengalamannya ditulis dalam buku berjudul The Interior Question dan The Dark Night of the Soul. Ya, sepertinya ini Romo beliau ingin menyampaikan meditasi itu seperti apa dari Katolik ya begitu. Mungkin ada mungkin Romo bisa memberikan tanggapannya Romo. Baik. Nah ini luar biasa ya Saudara Ipon, ini luar biasa. Sesungguhnya pengikut-pengikut saya juga banyak yang dari teman-teman dari Katolik ya. Banyak seperti dokter Dokter Yuni ya, Wahyuni, beliau juga seorang Katolik tapi luar biasa. Demikian juga ada saudari Martina ya, beliau juga dari Katolik dan meditasinya sudah sangat bagus sekali. Jadi kesimpulannya di sini seperti dalam ulasan tadi, kita masih ingat ada 4 poin dalam ulasan tadi. Jangan lupa nih, kalau saya masih ingat tadi 4 poin karena saya mencatatnya dalam ulasan ilustrasi tadi, tayangannya luar biasa. Yang satu adalah bagaimana kita terus-menerus melakukan pengendalian diri kita. Tidak peduli dia dari mana. Sedangkan dari Katolik juga yang saya pernah pelajari, pengendalian diri itu semua dari dalam diri kita. Ya, dalam sesungguhnya dalam Palitek disebut sangwara. Sangwara pengendalian ini juga pernah saya bahas dalam beberapa minggu yang lalu. Ya. Demikian juga nekkhamma nomor 2, bagaimana kita melepas dengan ikhlas sesuatu apapun yang kita tidak suka, amarah-amarah kita, kemelekatan-kemelekatan kita yang berlebihan, kita melepas. Ya, ini pernah saya bahas juga. Ini juga salah satu tadi dari tayangan ilustrasi malam hari ini, itu luar biasa. Itu nomor 2, nekkhamma, melepas. Yang nomor 3 adalah bagaimana kita berperhatian penuh. Yang biasa tadi di teman-teman dari Romo-Romo Katolik juga sering membahas ini, bagaimana kita berperhatian penuh agar kita benar-benar hatinya bersih dan itulah
kebersihan itu adalah manifestasi dari kedekatan dengan junjungannya, ya, atau tadi dibilang Tuhan gitu loh. Nah, inilah suatu yang nomor 3, bagaimana dengan kesadaran atau dengan perhatian sejati ini dia menjadi menjadi pure, menjadi tenang, menjadi damai. Nah, kedamaian sejati ini adalah sesungguhnya perhatian sejati, yaitu sati. Yang diikuti dengan yang keempat adalah poin bagaimana dia berkonsentrasi. Setiap ada kedamaian itu, konsentrasi itu semakin tajam, dan semakin tajam. Di mana di situ ada ketidaksukaan, maka dia bekerja. Ada pengendalian diri, ada pelepasan, ada perhatian penuhnya, perhatian sejati, dan ada konsentrasi. Inilah yang sesungguhnya tayangan ilustrasi pada malam hari ini itu sesungguhnya sangat bagus sekali. Yang diikuti dari 380 Dhammapada, dan masih banyak lagi tadi saya perhatikan. Nah, sesungguhnya ini mirip, ini sama. Jadi kesimpulannya ajaran Guru Agung kita ini, Buddha, mengajarkan lebih teliti lagi, lebih dalam lagi dengan bagaimana kita membangunkan tadi, kita sama-sama sudah membangunkan 7 faktor pencerahan. Yaitu dimulai dari bagaimana kita berperhatian penuh, mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari, dan benar-benar tahu semua perubahan-perubahan yang muncul, proses dan lenyapnya. Dan juga melakukan investigasi nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu perubahan, ketidakpuasan, dan tiada inti diri. Nah, ini yang terus dibangunkan, sehingga dia konsentrasi semakin tajam, didorong oleh usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, memunculkan keterampilan, piawaian, dan enjoy. Inilah piti, kegiuran, dan memunculkan ketenangan yang sangat dalam. Dia menjadi tenang, menerima dengan apanya, semua jadi pikirannya jernih, pandangannya benar, dan juga memunculkan ketenangan yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi pada keinginan-keinginan yang berlebihan, pada penolakan, ketidaksukaan, dan kepada ketidaktahuan, dia benar-benar seimbang. Inilah yang disebut tenang seimbang, yang sesungguhnya kita sudah memasuki 7 faktor pencerahan, sehingga apapun keyakinannya, maka dia bisa melakukan ini, maka dia menjadi sosok manusia hidup yang betul-betul penuh perhatian sejati. Ya, demikian adanya. Jadi benar, ini yang dilakukan oleh saudara Ipon tadi itu sudah baik sekali. Dan tinggal dilakukan terus-menerus, lebih serius, dan lebih serius lagi. Demikian. Ya, terima kasih Romo atas tanggapannya. Selanjutnya Romo, ada pertanyaan dari kolom komentar atas nama Bapak Canda. Romo izin bertanya, bagaimana kita bisa mulai membangun perhatian sejati dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, karena saya sulit sekali untuk mencobanya, Romo. Silakan Romo untuk memberikan tanggapannya. Baik, iya Saudara Canda, ini juga benar-benar pertanyaannya bagus sekali. Jadi kesimpulannya, kalau pakai teori, maka segala macam teori itu bisa dipakai. Tapi sesungguhnya, bila kita sudah melakukan dengan latihan yang seperti setiap Jumat malam kita lakukan ini, yang sudah program oleh Nalanda Foundation, sehingga memunculkan Nalanda Mindfulness Class ini sudah bagus sekali, sehingga kita bisa melakukan semua kehidupan kita sangat waspada, dengan perhatian penuh sejati, benar-benar kita mengerti kita bahwa muncul ini suatu yang kebodohan kita, ketidaktahuan. Kita akan melekat kepada yang kita suka, kita tahu. Kita ada remnya, kita ada pengendalian diri kita bisa melepas kepada sesuatu hal yang kita kehendaki yang berlebihan, dan kita benar-benar berperhatian penuh,
dan kita juga konsentrasi dengan segala sesuatu sehari-hari. Kita juga tidak melekati pada yang kita kehendaki berlebihan, dan kita juga tidak menolak atau menggenggam kebencian-kebencian. Kita perhatian penuh dan kita juga konsentrasi dengan kita yang apa lakukan. Dengan demikian kehidupan kita menjadi damai, kehidupan kita menjadi sukacita, gembira, dan melakukannya dengan bahagia. Inilah akibat kita berlatih meditasi ini. Demikian, Saudara Canda. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Romo. Pastinya sudah dicatat oleh saudara Canda. Selanjutnya Romo ada pertanyaan lagi dari Zoom, yaitu dari Bapak Hermantio. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Romo mohon berikan nasihat bagaimana caranya menghadapi keadaan yang membuat kita menderita, seperti gagalnya dalam usaha, karena keadaan tersebut cukup membuat mental dan tertekan dan depresi berat. Ketika di bawah meditasi pun pikiran cukup sulit tenang. Mohon arahannya Romo supaya tidak salah mengambil sikap atau tindakan. Silakan Romo. Iya, Bapak Hermantio, ini juga pertanyaannya luar biasa ya, suatu masalah dalam kehidupan kita ini umum ya. Demikian juga orang yang ada sesuatu hal, suatu waktu kita juga up and down ya kehidupan kita. Jadi kesimpulannya terus-menerus kita senantiasa kita mengerti bahwa kehidupan ini sesungguhnya kalau kita waspada, kalau kita perhatian sejati dengan diikuti kewaspadaan, konsentrasi, dengan usaha yang bisa benar-benar kita mengerti, sehingga kita bisa menjaga, bisa mengendalikan diri kita kepada segala sesuatu yang kecewa, kita mengerti. Kita bisa kendalikan diri kita untuk tidak terseret sampai suatu membuat kita depresi, membuat kita menderita, membuat kita menjadi marah, benci, atau tidak suka, atau rasa menderita. Jadi kita terus-menerus mengendalikan diri dengan berusaha melatih diri kita dengan meditasi. Yang saya anjurkan, jangan sendiri meditasi, lakukan dengan kelompok-kelompok seperti sekarang ini. Seperti Jumat malam ini kita lakukan dengan kelompok, itu otomatis mendapatkan suatu aura, mendapatkan suatu support dari sekeliling kita, kita menjadi lebih semangat. Dengan demikian kita bisa tambah mengendalikan diri kita bisa melepas segala sesuatu yang kita tidak suka, yang berlebihan juga kita semua bisa melepasnya. Dan kita bisa perhatian penuh, mengerti dengan perhatian kesadaran detik ini, yang sudah lewat kita lepaskan, yang belum lewat juga kita mengharap dengan apa adanya, yang mengerti dari sekarang. Dengan latihan ini kita konsentrasi ini dengan baik, sehingga untuk kedepannya kita bisa lebih wise, lebih bijaksana menghadapi semua kehidupan atau segala sesuatu yang ketidakpuasan di kehidupan kita. Dengan demikian kita lebih gampang menghadapinya, dan lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih sukacita. Demikian Pak Hermantio. Ya, terima kasih Romo atas tanggapannya. Selanjutnya Romo, saya izin bertanya Romo. Mungkin di kolom komentar belum ada saat ini. Saya izin bertanya Romo. Jadi pada saat bermeditasi itu kadang tiba-tiba perasaan marah atau benci itu muncul Romo tiba-tiba. Entah itu karena mengingat sesuatu atau mengingat peristiwa yang telah terjadi lama begitu Romo. Dan sebaiknya apa yang harus saya lakukan Romo? Apakah saya harus memperhatikan rasa benci itu hingga lenyap sendiri atau mengabaikannya Romo? Mohon arahannya Romo. Baik, ini luar biasa ya.
Ini pertanyaannya seperti tadi yang kita sudah sama-sama melatihnya. Pada saat muncul ketidaksukaan atau dalam bahasa Pali disebut biapada, munculnya rasa kebencian, mengingat ke suatu ketidaksukaan dengan seseorang, dengan siapapun kejadian-kejadian yang lampau, maka kita tahu kemunculan itu kita sadari, kita bangunkan perhatian sejati kita, yaitu yang diikuti dengan kewaspadaan, dengan usaha daya upaya yang kokoh kuat, stabil dan konsisten, dengan konsentrasi, dengan sukacita. Perhatikan, bila dia muncul, maka kita sadari, ini muncul rasa ingatan ketidaksukaan saya, kebencian saya pada suatu kejadian atau satu orang atau satu apapun. Jangan masuk ke dalam ceritanya. Sekali lagi, jangan masuk kepada ceritanya kebencian itu. Tapi cukup tahu bahwa detik ini muncul kebencian. Catat dalam hati. Perhatikan mulai muncul ketidaksukaannya. Catat. Bukannya ceritanya, tapi kebenciannya itu sendiri. Rasa tidak sukanya. Catat. Tidak suka, tidak suka, tidak suka, tidak suka. Rasakan mulai munculnya prosesnya sampai melemah. Pada saat melemah, kita ingat objek-objek lainnya muncul, yaitu gerakan kembung kempis atau duduk sentuh, masuk. Pada saat kita masuk kembung kempis, pada detik tersebut, kebencian sudah hilang. Sekian detik sudah hilang. Jadi masuk lagi. Kalau toh muncul lagi, catat lagi. Tidak suka, tidak suka, tidak suka. Kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis. Lama-kelamaan kita menjadi terampil. Kita menjadi piawai. Kita muncul skillful pada saat kita meditasi. Sehingga kalaupun muncul, kita tahu. Demikian juga pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau muncul, itu kita tahu. Jadi otomatis kita bisa menjaga. Inilah yang disebut pariyuthana kilesa. Suatu ketidaksukaan muncul, kita tahu. Jadi tidak muncul lagi ke suatu yang lebih kasar. Jadi kita tahu dia hilang, lenyap, lenyap, dan lenyap. Ini terampil otomatis, kita harus benar-benar melatihnya dengan teknik yang betul. Demikian. Terima kasih banyak Romo. Nanti kalau muncul lagi saya perhatikan, cukup perhatikan ya Romo ya. Siap Romo. Iya, catat lagi. Jadi begitu melemah kita masuk lagi tuh. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian. Jadi jangan masuk ke ceritanya ya, tapi sadari detik ini muncul ketidaksukaan. Siap Romo, siap. Gitu. Akan saya praktekkan Romo. Terima kasih banyak Romo. Pertanyaan dari saya tadi Romo merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Romo atas bimbingan meditasinya. Untuk selanjutnya Romo, saya persilakan untuk menyampaikan closing statement terkait tema kita pada malam hari ini. Baik, jadi closing statement saya di malam hari ini adalah terus-menerus kita berlatih dengan sungguh-sungguh. Begitu kita duduk, kita harus benar-benar melaksanakan teknik-teknik meditasi yang betul, yaitu usahakan membangunkan 7 faktor pencerahan. Dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan perhatian penuh, yaitu mengingat, mengetahui, merasakan dan menyadari semua objek yang muncul. Ketiga, lakukan dengan waspada, perubahan-perubahan sehalus apapun, kita harus berkonsentrasi dengan kuat saat ke saat. Dan lakukan dengan enjoy. Begitu kita enjoy, maka ketenangan muncul. Begitu ketenangan muncul, maka kita bisa tahu segala sesuatu yang ada hanya hukum perubahan, ketidakpuasan, dan tiada inti diri. Nah, sesungguhnya kita sudah masuk kepada inti ajaran Buddha, yaitu 4 kesunyataan mulia. Inilah fungsi dari perhatian sejati. Bagaimana kita membangunkan dengan baik, lakukan dengan teknik-teknik yang baik. Dan intinya, latih terus tiap hari.
Jadi bukan hanya hari Jumat malam ini, tapi tiap hari kita berlatih. Meskipun hanya seperempat jam atau setengah jam, tetap berlatih. Sehingga untuk kehidupan sehari-hari kita bisa mempraktekannya dengan baik, bisa membangunkan perhatian sejati. Demikian. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Romo atas bimbingan meditasinya pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sahabat meditasi, saya akan menyampaikan informasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation. Acara Nalanda Mindfulness Class ini rutin kami laksanakan setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema dan pembahasan yang pastinya sangat menarik. Tentunya Bapak Ibu dapat join di link yang sama. Dan selanjutnya Bapak Ibu sahabat meditasi, mari kita lengkapi kebajikan dengan bergabung dalam kegiatan Patidana yang dilaksanakan pada Minggu 29 Juni 2025 yang akan dihadiri oleh Biku Sangha. Beliau adalah Biku Citaguto Mahatera, Biku Abiseno, Biku dan Biku Jayadiro. Acara ini dilaksanakan secara offline di Cetian Nalanda pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan live YouTube Nalanda Foundation. Selanjutnya, mari kita lengkapi kebajikan dengan kegiatan Fangseng yang akan dilaksanakan pada Minggu 6 Juli 2025 di Danau Meikarta. Dibuka kesempatan berdana sukarela. Dan kami mengundang sahabat meditasi untuk berpartisipasi hadir di lokasi acara. Lalu jangan lewatkan talkshow spesial yang akan dilaksanakan pada Minggu 20 Juli 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Biku Citaguto Mahatera dan Romo Prengki Supriyanto BAMA. Acara ini akan membahas tema bagaimana parita mempengaruhi dunia makhluk halus. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dan berdana pada acara Nalanda Foundation selanjutnya, Bapak Ibu dapat menghubungi admin Nalanda Foundation di nomor 085715196339. Sekali lagi di nomor 085715196339. Ya, Bapak Ibu, sahabat meditasi, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara malam ini, mari kita abadikan dengan foto bersama. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang bergabung di Cetia dan Zoom, mohon mengaktifkan kameranya. Ya, mari kita bersikap anjali dan tersenyum. Saya hitung dari slide pertama 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu sahabat meditasi, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membacakan doa. Doa akan kami pimpin secara agama Buddha. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain dapat berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari teman-teman kita duduk bertumpu lutut dan beranjali. Kita bacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwa Demi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipannom Bhagavato Sawaka Sangho
Sanghang namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu, sahabat meditasi, jangan lupa untuk bergabung kembali di acara Nalanda Mindfulness Jumat depan. Akhir kata dari saya, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Romo. Ya, baik, selamat malam semuanya. Tetap sehat-sehat, selamat, dan senantiasa berkah adanya. Ya, juga Ci Ahyong yang dari Gorontalo. Selamat malam. Terima kasih, Romo. Sehat selalu. Ratna Pudi Cinsia juga kelihatan.